Pemirsa, dalam debat kedua Pilpres 2019, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan kekhawatirannya akan keberadaan unicorn yang kian masif akan mendorong semakin besar aliran dana ke luar negeri. Ya, apakah kekhawatiran ini benar adanya? Kami akan langsung menanyakan kepada staf peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Denny Friawan. Selamat siang, Mas Denny. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Iya, Mas Denny, ini cukup menggelitik juga pernyataan Anda, terutama mengenai xenofobia atau ketakutan akan orang-orang dari negara lain yang dianggap asing begitu ya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah ini memang yang terlihat dari Prabowo atau jangan-jangan ini hanya merupakan strategi saja, Mas? Ya, kalau saya lihat ya ini hanya strategi saja untuk menarik voter ya, karena bisa saja apa yang dikatakan di luar tidak sama dengan praktek apa yang mereka lakukan sehari-hari gitu. Dan kalaupun itu benar seperti itu, seharusnya juga tidak berpandangan seperti itu, karena di era yang terglobal ini tidak ada negara di dunia ini yang mau maju tanpa dia bisa membuka diri terhadap kerjasama dengan dunia luar. Oke, artinya kekhawatiran akan banyaknya startup yang unicorn begitu di Indonesia. Ini kan artinya akan banyak investor asing yang masuk dan dikhawatirkan ini akan mengatur kebijakan dalam negeri, bahkan dana ini bisa lari ke luar negeri. Artinya kekhawatiran ini sebenarnya tidak mendasar begitu, Mas Denny? Iya, bagi saya, menurut hemat saya memang kekhawatiran itu terlalu dibuat-buat ya, terlalu berlebihan dan tidak mendasar, karena sampai saat ini tidak ada bukti yang konkret bahwa asing yang dalam unicorn itu dapat mempengaruhi kebijakan Indonesia. Masalah apakah asing bisa mempengaruhi kebijakan kita itu kan sebenarnya tergantung dari pemerintah kita sendiri. Apakah pemerintah berani tegas merencanakan, menjelaksanakan kebijakan-kebijakan yang bertujuan semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa kita sendiri. Dalam kasus Indonesia misalnya, kita bisa lihat bahwa pemerintah berani untuk mengenakan pajak kepada Google atau bahkan kepada Google, Facebook, dan Twitter. Itu kan salah satu bukti bahwa ini kekhawatiran tersebut ya belum ada buktinya gitu, belum. Baik. Tapi Mas Denny, kalau kita hitung-hitung begitu ya, sebenarnya lebih banyak dana yang masuk ke Indonesia atau lebih banyak dana yang keluar negeri begitu? Ya, sejauh ini kan kalau kita lihat di datanya, kebanyakan kan dana yang masuk ke dalam, yang diinvestasikan ke beberapa unicorn itu belum. Kebanyakan orang bahkan bilang itu bakar uang gitu. Artinya semua uangnya kan di Indonesia, belum. Investor-investor itu sejauh ini belum bisa mendapatkan hasil dari investasi yang mereka berikan. Baik, kalau begitu Mas Denny, sebenarnya apa faktor atau juga kondisi yang membuat dana kita ini bisa lari ke luar negeri? Apa saja, Mas? Ya, kalau dari secara teoritis kan ada dua channel. Yang pertama channel investasi, yang kedua dari perdagangan. Kalau dari investasi, kita bisa lihat investasinya bentuknya seperti apa. Apakah itu portfolio investment atau foreign direct investment. Kebanyakan di Indonesia adalah bentuknya portfolio investment. Di sini walaupun Indonesia misalnya sebenarnya baik-baik saja, ketika terjadi perbedaan return antara Indonesia dan luar negeri, dana itu bisa mudah keluar. Sementara kita kekurangan FDI dan dalam kasus unicorn ini itu kan dana diinvestasikan di startup Indonesia dan itu masih di sini dananya belum keluar. Untuk mencegah itu keluar ya kita harus menciptakan lingkungan iklim bisnis yang kondusif bagi mereka untuk berusaha, mengembangkan bisnisnya, dan diharapkan itu punya multiplier effect, spillover effect ke bisnis-bisnis di Indonesia. Oke, tetapi bisakah, ya bagaimana Mas?
Ya, yang kedua, channel kedua yang melalui perdagangan. Kalau impor kita lebih besar dibanding ekspor kita. Nah, yang harus kita pahami adalah jangan sampai marketplace ini hanya menjadi media untuk memasarkan produk-produk impor. Itu yang harus kita hindari. Bagaimana kita bisa menciptakan bisnis dalam negeri, manufaktur dalam negeri yang bisa menjual produk-produk memanfaatkan unicorn itu. Baik, Mas Denny, ini kan sepertinya kalau kita mendengar kata asing begitu ya Mas ya, ini sepertinya negatif begitu kata asing ini sendiri. Tapi bisakah kita lepas dari asing apalagi di era ekonomi digital seperti sekarang ini? Ya, menurut saya ya hampir mustahil ya, karena esensi dari ekonomi digital adalah membangun network. Di sini kan kita mengintegrasikan semua resource dari berbagai negara, bukan hanya Indonesia. Kalau kita mau lihat misalnya di Silicon Valley, itu bukan cuma dananya saja dari mana-mana, tapi juga bahkan orangnya pun dari berbagai negara, dari berbagai ras. Nah, kalau kita mau maju ya kita harus terbuka itu. Baik, artinya kalau lepas 100% masih belum bisa begitu ya Mas Denny. Terakhir Mas Denny, selain unicorn begitu, sebenarnya apa saja usaha kekinian atau saat ini begitu yang bisa menggerakkan revolusi 4.0? Revolusi 4.0 itu kan tidak hanya sebatas pada unicorn atau marketplace itu. Revolusi industri 4.0 itu kan sebenarnya mengintegrasikan sistem informasi dalam mata rantai produksi. Itu tidak hanya terkait dengan dari mulai perencanaan produknya, proses produksinya, pendistribusiannya, hingga pada after sales service-nya dan upgrading produk. Nah, di sini itu tidak cuma terkait dengan e-commerce atau marketplace itu, tapi juga ada teknologi 3D, ada big data, ada pemanfaatan robotik, dan masih banyak lagi. Di Indonesia di bidang financing misalnya ada juga yang saat ini fintech, pertumbuhan fintech yang luar biasa semacam Investri, Amarta. Di bidang pertanian ada TaniHub, ada Kandang In, ada iGrow, dan masih banyak lagi. Dan itu sebuah fenomena baru yang harus kita dukung dan kita kembangkan secara bersama-sama. Jangan ada lagi pemikiran yang sempit bahwa belum apa-apa, pikirannya negatif, ini bakal merugikan kita, bakal diambil alih asing, atau bakal dimanfaatkan asing. Kalau kayak gitu kapan majunya? Oke, baik. Mas Denny Friana, staf peneliti Departemen Ekonomi CSIS. Terima kasih Mas sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.